selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali hadir di ibadah online MDC Samarinda. Oleh karena itu, dalam mengikuti ibadah online, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ikutilah dengan sungguh-sungguh tanpa melakukan pekerjaan lainnya. Jadi, kita dapat fokus dengan ibadah kita. Yang kedua, meskipun kita mengadakan ibadah online di rumah kita masing-masing, percayalah, urapan dan jamahan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Kedatangan kedua Yesus Kristus adalah topik yang akan kita dengar dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Mari kita ikuti bersama ibadah online MDC Samarinda. Bersama-sama kita tinggikan Tuhan kita. Dia yang besar, Dia yang berkuasa. Sama-sama katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Ya, kami tinggikan Engkau Tuhan, Engkaulah keselamatan kami. Amin. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Yes. Sama-sama katakan, kami rindukan kuasa
I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 That is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop.
miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Kau Yesus Tuhan, Kau hadir dengan kuasa-Mu menjamah, menyembuhkan, memulihkan, membebaskan. Mujizat terjadi, mujizat terjadi saat Kau hadir, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. That is who you are. 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 Selamat pagi saudara-saudara. So hari-hari ini kita sedang berada dalam situasi yang mungkin belum pernah kita alami sebelumnya. Ada hal-hal yang dulu cuman kita nonton di TV saudara, di film-film futuristik saudara, tentang penyebaran virus zombie dan lain sebagainya saudara. Dan kini seolah-olah terjadi di depan mata kita, yaitu wabah virus COVID-19 ini. Lalu di tengah-tengah informasi banyak beredar dan kita juga nggak begitu banyak pekerjaan karena kita work from home saudara. Ada banyak orang-orang yang mencoba membangun teori konspirasi, mencoba menghubung-hubungkan COVID-19 ini atau wabah ini dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Nah karena itu saya rasa tepat sekali waktunya untuk kita membahas sedikit tentang hal ini. Dan bukan kebetulan saya rasa bahwa gereja kita telah menetapkan tema sejak tahun lalu, yaitu level up, dan diambil dari 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Saya mau mengingatkan lagi 2 Petrus 1 ayat yang kelima, kita baca bersama-sama. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan seterusnya saudara. So ternyata gereja kita sedang membimbing umatnya untuk masuk di dalam level pengenalan yang lebih dalam akan Tuhan. Berubah dari pengetahuan kepada pengalaman, diawali dengan iman, yaitu kita bicarakan di bulan Januari tentang iman. Bulan Februari tentang kebajikan, tentang virtue, tentang moral yang luhur. Dan bulan ini kita bicara tentang pengetahuan. Dan di akhir bulan ini kita membahas tentang pengetahuan tentang eskatologi atau kedatangan Kristus yang kedua kali. The second coming of Christ. Orang sering menyebutnya K4, yaitu kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari saya akan mengawalinya dengan Kisah 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 11. Saat itu Yesus terangkat ke sorga
Dan sebelum terangkat ke sorga, murid-muridnya masih sempat menanyakan hal ini. Karena memang ini cukup menarik. Dari seluruh pertanyaan yang ada, murid-murid memilih untuk mempertanyakan pertanyaan ini. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Tuhan Yesus. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. So Yesus tidak menjelaskan, tidak menjawab pertanyaan tentang kapannya, tetapi Yesus menjawab esensinya, yaitu persiapan yang harus kita lakukan sebelum kedatangan Yesus kedua kali, yaitu untuk menjadi saksi. Kita lanjutkan. Ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, diingatkan lagi. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara, mulai saat itu orang-orang memulai kehidupan kekristenannya, dan pertanyaan-pertanyaan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali makin marak munculnya. Saya membayangkan kalau saya mau menjemput kedatangan seseorang, saya sering ditugaskan untuk jemput kedatangan pembicara, maka yang saya perlu tahu adalah informasi mengenai kapan dan bagaimana seorang itu akan datang, sehingga saya tahu bagaimana cara menjemputnya. Dengan tujuan saya tahu kapan, tujuan saya tahu bagaimana cara dia datang, naik pesawat kan, naik kapal laut kan, naik bus atau naik kereta, kapan dan bagaimananya akan menentukan persiapan saya. Jadi tujuan tahu kapan dan bagaimana adalah supaya saya bisa persiapan. Kata kuncinya adalah antisipasi. Tapi lucunya di dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali ini, kita bukan hanya pasif menunggu kapan Tuhan datang, tetapi di dalam ayat-ayat firman Tuhan, kita dijelaskan bahwa persiapan kita ikut menentukan kapan kedatangannya. Kesiapan kita dalam menyambut kedatangannya ikut menentukan tanggal atau kapan kedatangannya. So ini kerjasama nih antara orang yang menantikan dengan orang yang akan datang. Oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, sehingga sejak zaman gereja perjanjian baru, gereja mula-mula, ada 4 tipe orang menyikapi akhir zaman. Karena zaman dulu bukan zaman sekarang aja, karena ada wabah COVID-19 orang menganggap ini adalah akhir zaman. Dari 2000-an tahun lalu orang menganggap itu udah akhir zaman. Saudara, banyak banget khotbah-khotbah tentang itu. Ada 4 tipenya. Boleh ditayangkan PowerPoint saya. Ada 4 tipe orang dalam menyikapi akhir zaman ini. Yang pertama adalah orang yang saya sebut orang santai. Kalau bahasa anak muda sekarang santuy. Santai itu dia nggak mengerti Alkitab dan nggak melihat fenomena. Akibatnya hidupnya akan gelap karena hidup di dunia ini yang nggak menentu ini tanpa tuntunan Tuhan. Dan hidup dengan fokus yang salah. Jadi orang santai ini nggak mengerti Alkitab, nggak melihat fenomena. Kan kita harus hubungkan antara Alkitab dengan fenomena. Kalau Billy Graham berkata bahwa Alkitab di tangan kanan, Koran di tangan kiri. Alkitab untuk mengetahui janji Tuhan, lalu habis itu Koran untuk mengetahui penggenapannya di akhir zaman ini. Orang yang pertama saya sebut di kuadran pertama. Kalau itu garisnya ada fenomena, ada Alkitab. Mereka nggak ngerti Alkitab, nggak ngerti fenomena, santai hidupnya. Akhirnya fokusnya salah. Yang kedua, orang
yang gelisah. Orang ini adalah orang yang tidak mengerti Alkitab, namun suka melihat fenomena. Suka lihat artikel, apa itu Illuminati, apa itu begini, apa itu begitu. Oh ini ada konspirasi, oh yang membuat ini segini segala macamnya. Wah Dajjal akan segera datang dan lain sebagainya. Nggak ngerti Alkitab, namun suka lihat fenomena, bawaannya jadi gelisah. Nah tipe yang ketiga adalah tipe orang bebal. Dia tahu Alkitab, tapi nggak mau tahu dengan fenomena-fenomena yang ada. Dia tahu Yesus akan datang. Akibatnya apa yang terjadi, saudara? Orang seperti ini, saudara, akan beranggapan bahwa Tuhan dari dulu juga udah bilang akhir zaman. Tetapi sampai sekarang gak datang-datang. Yaitu 2 Petrus 3 ayat 3 yang sampai yang keempat. Petrus berkata seperti ini, 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 4. Di akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek yang berkata, di mana janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu di dunia diciptakan. Bebal, saudara. Akhirnya mereka gak bisa menyikapi akhir zaman dengan baik. Dan yang keempat, kuadran keempat, saya rasa itu yang paling tepat. Yaitu dia mengerti Alkitab dan melihat fenomena yang ada sehingga dia jadi bijaksana. Saya percaya bahwa kita semua ingin jadi orang yang bijaksana. Alkitab berkata dalam kitab Mazmur bahwa orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang menghitung hari-hari. Sehingga dia memperoleh hati yang bijaksana itu, saudara. Mari kita lihat sana sama-sama. Pertanyaan kapan dan bagaimana ini? Matius 24 ayat 36 berkata seperti ini. Matius pasal yang ke-24 ayat 36. Kalau kita bertanya, kapan? Ini pertanyaan semua orang dari zaman dulu. Dan bagaimana? Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudara, ini adalah ayat yang kita semua orang Kristen tahu, tetapi sepanjang sejarah, banyak banget orang-orang yang melakukan penyesatan dengan mengatakan dia bahwa tahu kapan dan di mana Tuhan akan datang. Dan lucunya banyak banget orang yang bisa ngikut. Saya akan kasih contoh 2 aja. Di luar negeri tahun 1978 ada seorang yang namanya Jim Jones dalam sekte People's Temple. Dia mengaku dia adalah Mesias dan bahwa Tuhan akan hadir di daerah Guyana. Dia punya 20.000 pengikut, saudara. Dan suatu hari karena ketahuan oleh anggota kongres di sana pengen ngecek kegiatan dia, saudara, mereka mengasingkan diri di daerah hutan Guyana. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia mengajak 900 pengikutnya bareng-bareng tanggal 18 November 78 untuk minum sianida. Jadi sebelum ada kasus Jessica itu, saudara, sudah ada zaman dulu yang menggunakan menggunakan apa, saudara? Sianida untuk bunuh diri massal. 900 orang mati saat itu. Akibat orang-orang yang ngaku Mesias dan tahu Tuhan akan datang di Guyana. Ternyata bukan hanya orang bule, saudara, orang Indonesia juga ngaku. Ada yang tahu Tuhan kapan datang. Kalau pernah dengar, tahun 2003 ada namanya orang Batak pula itu. Mangapin Sibuaya dengan sekte Pondok Nabi, saudara. Bahwa dia berkata bahwa kiamat itu akan berlangsung 4 tahun. Dari 10 November 2003 sampai 11 Mei 2007. Dan dimulai dari mana, saudara? Bukan di Guyana, bukan di Israel. Dimulai dari daerah Bale Endah di Bandung. Kiamatnya dimulai. Dan akhirnya ditangkap dan sampai sekarang udah lewat 2007. Belum kiamat juga, saudara. So ini celah yang begitu banyak orang. Puluhan, saya kemarin browsing di berita-berita, saudara, dan berita-berita yang valid, saudara, puluhan, mungkin ratusan orang-orang yang telah mengaku mengetahui tanggal dan di mana Tuhan Yesus akan datang, dan semuanya salah. So apa sikap kita? Sikap kita yang seharusnya adalah seperti ini. Bukan cuek juga. Matius 16 ayat pertama sampai ketiga berkata seperti Matius pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 3. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah.
Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya. Tapi tanda-tanda zaman tidak. So Tuhan tidak ingin kita mencari-cari tahu tanggal dan waktunya kapan. Tapi Tuhan ingin kita mengenali zaman dengan tujuan yang sama. Seperti saya katakan tadi, tujuannya satu. Yaitu supaya kita bisa persiapan. Hari ini saya ditugaskan untuk menceritakan tentang bagaimana keyakinan atau prinsip GKPB, Gereja Kristen Perjanjian Baru, Masa Depan Cerah Jakarta ini mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali. Boleh ditayangkan, ini adalah skemanya saudara. Secara umum, pandangan orang tentang kedatangan Yesus kedua kali secara umum ya dibagi atas 3. Ada lagi pembagian-pembagian berdasarkan milenialnya, berdasarkan kerajaan 1000 tahunnya. Tetapi secara umum dibagi atas 3 pandangan ini. Pandangan yang pertama, 3 pandangan ini dibagi berdasarkan kapan terjadi masa penganiayaannya. Dan kapan kedatangan Yesus kedua kali. Pandangan pertama namanya pre-tribulation. Tribulation artinya penganiayaan. Yaitu Yesus Kristus akan datang tepat sebelum datang masa penganiayaan 2 kali 3,5 masa atau 7 tahun. Jadi sebelum dapat penganiayaan kita udah diangkat lebih dulu. Jadi kita gak akan mengalami. Tapi yang kedua, ada pandangan yang kedua, mid-tribulation. Yaitu jalan dulu masa penganiayaan. Makanya disebut 2 kali 3,5 tahun. 3,5 tahun pertama jalan dulu, lalu di tengah-tengahnya akan ada pengangkatan. Kita akan diangkat. Kemudian sisa penganiayaan akan tertinggal, sisanya akan mengalami penganiayaan umat Tuhan. Di tengah-tengah, namanya mid-tribulation. Yesus datang mid, di tengah-tengah penganiayaan. Dan yang ketiga adalah post-tribulation. Yaitu Yesus datang setelah masa penganiayaan. Gereja kita mempercayai yang ketiga, post-tribulation. Di post-tribulation ini kita percayai sebagai sinode. Kenapa? Karena sinkron dengan perkataan-perkataan Yesus. Yesus berulang kali mengajarkan bahwa kita harus siap sedia untuk mengalami penganiayaan. Siap sedia untuk masa kesusahan yang besar. Kan agak lucu kalau seandainya kita dipersiapkan gila-gilaan untuk sebuah masa kesusahan yang besar, penganiayaan. Tetapi giliran penganiayaan yang mau datang, kita semua hilang. Saya rasa kurang tepat. Oleh karena itu kita mempercayai bahwa kita semua akan masuk di dalam masa penganiayaan. Selama 7 tahun. Skemanya kira-kira seperti ini. Jadi setelah Yesus datang, kita sekarang berjalan sebelum masa, kita berada sebelum masa penganiayaan, masa tribulation. Lalu diawali dengan ada sekitar 10 negara, 10 raja yang akan bersama-sama menguasai dunia. Lalu 10 raja itu akan ada tanduk yang terkuat. Firman Tuhan katakan dalam kitab Wahyu. Dan dari situlah akan muncul yang namanya Antikris, saudara. 10 kerajaan ini mulai berperang dengan orang-orang Kristen. Nah, bagaimana Antikris mendapat kuasanya? Yaitu dengan cara seperti ini, saudara. Yaitu pada saat itu kitab Wahyu mengatakan bahwa materai dan sangkakala terbuka. Di saat materai dan sangkakala terbuka, maka akan terjadilah banyak bencana, banyak musibah terjadi di bumi. Dan krisis global ini membuat siapa saja yang mengulurkan tangan untuk membantu akan dianggap raja. Dan saat itulah Antikris masuk, di saat masa-masa kegelisahan itu pendapat para ahli teologi ya saudara ya. Lalu begitu mendapat kekuasaannya, dimulailah masa tribulation. Masa pemerintahan negara 2 kali 3,5 tahun itu saudara. Dia akan memerintah seluruh dunia. Dan orang percaya harus memilih apakah mau menerima pemerintahan orang tersebut atau tidak. Karena pemerintahan Antikris ini akan pertama, 3,5 tahun pertama, Alkitab katakan 3,5 masa yang pertama, dia akan melarang semua ibadah dan penyembahan.
Dan 3,5 tahun yang kedua akan mulai mengejar orang-orang yang percaya. So ini akan benar-benar masa yang begitu sulit. Tetapi Tuhan sudah mengatakan hanya 7 tahun. Saya rasa ini tepat waktu firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Kalau Tuhan katakan pada waktu kamu dicobai, artinya ada masa kita dicobai, ada masa dilepaskan. Setiap pencobaan, setiap kesusahan, ada jangka waktunya. Masalah kita tidak kekal. Amin saudara. Dan Tuhan mengingatkan hanya 7 tahun. Setelah 7 tahun, maka apa yang terjadi? Maka disitulah kedatangan Mesias. Kedatangan Kristus yang kedua kali. Setelah kedatangan Kristus kedua kali, kita tidak diangkat untuk pergi meninggalkan bumi. Tapi kita menyongsong, Alkitab katakan, menyambut Yesus di awan-awan bertemu. Lalu membawa Yesus turun ke bumi untuk mewujudkan rencana Allah yang sejak semula. Yaitu bumi penuh kemuliaan Tuhan. Itu namanya kerajaan 1000 tahun, kerajaan milenial. Dan kenapa kerajaan 1000 tahun ini begitu indah? Karena di situ tubuh kita diubah jadi tubuh kemuliaan. Dan iblis diikat selama 1000 tahun lamanya, saudara. Disitulah seluruh kepenuhan rencana Allah atas bumi terjadi. Bayangkan di tengah-tengah kejatuhan manusia aja, dunia kita bisa modern seperti ini, saudara. Apalagi kalau seandainya kita dikembalikan kepada fitrah manusia yang mula-mula, saudara. Kepada rencana Allah semula. Saya nggak ngebayangin bahwa kerajaan 1000 tahun ini akan begitu keren, begitu dahsyatnya. Seluruh rencana Allah tergenapi di atas muka bumi. Disinilah terjadi seluruh lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan. Waktu kedatangannya, Yesus akan mengadakan kebangkitan yang pertama, yaitu kebangkitan orang percaya. Dan membagi-bagi upah, disebut pengadilan yang pertama, saudara. Upah untuk kita sama-sama memerintah bersama-sama dengan Dia di kerajaan 1000 tahun. Setelah 1000 tahun yang lamanya, iblis akan dilepas di akhir 1000 tahun itu. Lalu mereka akan mencoba memerangi, tetapi api dari Tuhan, firman Tuhan katakan, akan segera menghabisi mereka, namanya last judgment. Lalu mereka akan diikat, ditawan, dan digiring, iblis dan pengikut-pengikutnya akan digiring ke tempat hukuman mereka, yaitu neraka yang kekal selama-lamanya. Sedangkan orang-orang percaya akan menyaksikan turunnya bumi yang baru dan langit yang baru dengan ibu kota Yerusalem baru. Disitulah kita sebut, kita bertemu dengan muka, hidup bersama dengan Bapa selamanya. Kita menyebut situasi itu dengan kata sorga. So ini skemanya. Nah yang paling banyak pertanyaan tentu saja di masa-masa sebelum penganiayaan ini. Pertanyaannya tentu, ini udah masa penganiayaan atau enggak nih? Dua yang paling sering ditanyain orang, isunya ini udah tanda-tanda akhir zaman enggak Pak? Kemarin juga di grup pemimpin-pemimpin hamba-hamba Tuhan udah mulai nanya, ini kayaknya bakalan mengarah nih. Mengarah ekonomi dunia akan resah, lalu akan muncul satu pemimpin yang baru, lalu mata uang jadi satu. Jadi keresahan yang pertama, ciri-cirinya mata uang jadi satu nih. I don't know, bisa jadi iya, bisa jadi tidak, tapi saya merasa belum waktunya. Yang kedua adalah akan muncul nih binatang 666 karena orang takut pakai duit lagi, pernah dengar itu saudara ya? Karena ini wabah nih, takut pakai duit lagi, orang udah gak pakai duit lagi ini sekarang, akan pakai chip. Hati-hati loh, jangan dimasukin chip, nanti chip itu 666, ditaruh di tangan dan di dahi. Ada banyak argumen tentang hal ini. Saya secara pribadi kurang begitu yakin bahwa angka 666 tanda yang dimaksud yang menjadi tanda penyembah antikris itu adalah harafiah benar-benar chip yang diletakkan di tangan dan di dahi. Karena itu begitu obvious dan orang tentu saja gampang untuk menghindarinya. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena di kitab Wahyu yang lain, Wahyu 14 ayat 1, bukan hanya orang penyembah antikris yang dapat tanda, tapi Wahyu 14 ayat 1 berkata ini, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Ternyata anak Tuhan juga punya tanda di dahi katanya.
Tetapi kalau kita bisa berkata bahwa anak Tuhan, tanda di dahi anak Tuhan itu adalah simbolik. Kenapa kita menganggap tanda di penyembah antikris adalah real? Kita nggak tahu juga. Tetapi yang saya mau katakan adalah hal yang paling penting yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sikap kita di saat akhir zaman terjadi. Saya akan langsung dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Apa sikap kita di tengah-tengah keterbatasan pengetahuan kita? Di tengah-tengah fenomena yang begitu banyak dan memaksa kita berpraduga, saudara. Apa sikap kita? 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai 8. Ini firman yang Tuhan taruh di hati saya kemarin, saudara. Dikatakan seperti ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita udah tahu. Apapun tanda-tandanya, fenomenanya, kita tahu bahwa sudah dekat. Karena itu, ini respon kita seharusnya. Kuasailah dirimu. Hal yang pertama yang kita perlu lakukan adalah menguasai diri. Untuk meletakkan diri, pikiran, hati, perasaan kita di dalam kontrol firman Allah. Tidak kebetulan juga nanti tema bulan depan, mulai bulan April adalah tentang self-control. Battle of soul, pertarungan jiwa, peperangan jiwa, yaitu tentang bagaimana mengendalikan pikiran kita, mengendalikan tubuh, mengendalikan manusia lama kita. Kuasai diri. Kuasai diri, saudara. Firman Tuhan katakan orang yang menguasai dirinya lebih daripada orang yang menang atas satu kota. Jangan lepas kendali. Stop hal-hal yang kita tahu akan memanjakan kedagingan kita, yang membawa kita jauh dari tuntunan Roh Kudus di masa-masa sulit ini. Kuasai diri. Yang kedua, hendaklah kamu menguasai diri dan jadilah tenang. Yang kedua adalah menjadi tenang. Bagaimana caranya menjadi tenang? Cara menjadi tenang atau sober itu saudara ya, adalah dengan tidak menyimpulkan akhir dari sebuah kejadian padahal Anda masih berada di tengah-tengah kejadian tersebut. Suatu kali ada kisah yang bagus banget yang disampaikan oleh Max Lucado. Max Lucado menyampaikan seperti ini. Suatu kali ada seorang tukang kayu yang miskin, yang hanya punya harta satu kuda yang cantik, kuda putih yang cantik. Raja telah berusaha membeli kuda itu, menawar kuda itu berulang-ulang, tetapi tukang kayu yang miskin ini enggak beri. Saudara, dia berkata enggak mungkin saya jual sahabat, bagi saya kuda ini adalah sahabat. Orang-orang desa sekelilingnya berkata bahwa dia bodoh. Kamu orang tua dan miskin, jual aja supaya hidupmu berubah. Kamu orang tua dan miskin, kamu gak akan sanggup jaga kuda itu karena banyak orang yang pengen curi kuda itu. Tetapi tukang kayu ini tetap pada pendiriannya, dia gak akan jual kuda itu. Suatu kali dia bangun pagi dan dia mau untuk mendatangi kudanya, mengerawat kudanya, mengurus kudanya. Dia kaget melihat kandang kudanya telah terbuka. Dan kuda putih satu-satunya itu telah pergi hilang. Langsung orang-orang desa yang apa saudara? Yang saya katakan kepo maksimal saudara. Yang heboh. Dia berkata seperti ini. Sudah kita bilang kan kamu orang miskin gak sanggup jadi kuda itu. Satu-satunya kesempatan untuk menjadi kaya telah hilang. Sial lu. Lalu tukang kayu ini berkata, kalian terlalu cepat bilang aku sial. Bilang aja kudanya lagi gak ada di tempat.
Kita nggak tahu apa maksud Tuhan lewat kejadian ini. Aduh udahlah, kamu naif. Udah jelas kudanya hilang, tapi nggak mau ngaku sial. Penduduk desa pergi. Besok harinya saudara, dia bangun pagi lagi kaget melihat ternyata kandang kudanya telah berisi dengan kuda yang lama yang telah hilang. Dia ternyata balik dan membawa 12 kuda lain yang sama besar dan sama gagahnya. Dia tinggal tutup kandangnya, sekarang dia punya 13 kuda yang putih dan besar dan gagah. Penduduk desa yang heboh itu datang rame-rame dan berkata, oh benar ternyata yang kemarin bukan sial, itu berkat. Hebat kamu, beruntung kamu ya, traktir dong. Kalian terlalu cepat juga bilang berkat. Yang saya tahu adalah saya dipercaya 12 ekor kuda yang lain. Saya nggak tahu apa maksud Tuhan di balik semua ini. Saya rasa ini belum selesai. Aduh, kamu dibilang sial nggak mau, dibilang berkat nggak mau. Mau apa sih? Penduduk desa pergi lagi. Dia, tukang kayu dan anaknya mencoba melatih kuda-kuda itu. Dan di tengah melatih kuda itu, anaknya satu-satunya jatuh, terinjak kuda dan akhirnya pincang, cacat seumur hidup. Penduduk desa datang lagi rame-rame dan berkata, benar, itu kuda sial. Buat apa punya 13 kuda, tapi anak cacat. Katanya seperti itu saudara. Aduh, kalian gak ngerti juga. Kecelakaan bisa dialami semua orang. Orang gak punya kuda, orang punya kuda. Semuanya bisa jatuh, bisa ngalamin kecelakaan. Kenapa bilang saya sial? Saya gak tahu apa maksud Tuhan di balik semua ini. Lalu orang bilang, aduh kamu dibilang sial gak mau, dibilang berkat gak mau. Udah anaknya cacat gak mau ngaku juga sial. Orang-orang pergi, orang heboh itu. Singkat cerita saudara, kerajaan tersebut mengumumkan perang dengan negara tetangga. Dan karena banyaknya pasukan prajurit yang mati, maka orang-orang semua anak muda diwajibkan wajib militer. Dan semua harus pergi. Semua harus pergi ke medan perang. Semua anaknya dipaksa perang dan dipastikan bakalan mati karena negara tetangga begitu kuat. Semua penduduk desa yang heboh itu datangin si tukang kayu ini. Karena ternyata anak si tukang kayu satu-satunya anak yang gak perlu ikut perang. Karena kondisi kakinya yang cacat. Lalu orang penduduk desa berkata seperti ini. Aduh benar, ternyata cacatmu itu berkah. Saudara, seringkali kita seperti penduduk desa ini yang cepat banget mengambil kesimpulan dari hal-hal yang sebenarnya masih terjadi. Kita telah mengambil kesimpulan dari sebuah buku, padahal masih membaca prakatanya. Kita udah menyimpulkan akhir dari sebuah film. Bayangkan saudara masuk ke sebuah bioskop, nonton film, baru aja ada judul filmnya, tetangga saudara langsung berkata seperti, gue udah tahu akhir filmnya, pasti nanti begini, pasti nanti begitu. Kalau ada orang seperti begitu gak asik banget, saudara tendang suruh keluar dari bioskop saudara. Kenapa? Karena belum selesai. Tuhan sedang beracara. Pastikan setelah kita menguasai diri, kita menjadi tenang. Supaya apa? Lanjutkan. Dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Kata berdoa di sini adalah dimaksudkan suatu tempat di mana ada aliran air yang tidak terbatas mengaliri tempat itu. Sehingga seseorang bisa membasuh tangannya dan tidak pernah kekurangan air sehingga tangannya selalu bersih. Itu kata berdoa dalam bahasa aslinya di sini maknanya saudara. So kita butuh tempat, kita perlu kendalikan diri, tenang, habis itu berdoa, connect dengan Tuhan. Untuk terus introspeksi diri dan sehingga kita dapat kekuatan yang baru untuk ngelangkah di hari-hari sulit ini. Dan yang keempat dikatakan, apa saudara? Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Yang keempat dikatakan ini di masa-masa wabah ini. Kalau kita menyebut akhir zaman ini adalah kesempatan untuk mengasihi dengan lebih sungguh. Kesempatan untuk mengasihi dengan sungguh, saudara. Saudara, saya mungkin saudara adalah orang yang beriman besar. Tetapi momen-momen wabah seperti ini bukanlah momen untuk mempertontonkan
Bahwa iman kita lebih besar dari iman orang lain yang kurang beriman. Kita jalan-jalan keluar, habis itu tanpa kita sadar bahwa kita bisa menularkan orang lain di wabah seperti ini. Tetapi justru Alkitab katakan bahwa akhir zaman ini dengan situasi yang tidak terkendali ini justru adalah kesempatan untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mengasihi bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan tindakan. Dengan tidak membuat dirimu jadi batu sandungan bagi orang lain yang sedang mungkin ketakutan. Menolong dokter, para suster di rumah sakit agar mereka bisa bekerja dengan nyaman. Jangan borong tuh masker atau alat pelindung diri, saudara. Biarkan berikan. Dan saya senang sekali ada beberapa teman saya, lebih dari satu, ada saudara sekitar 5 orang yang mencoba berinisiatif untuk menggalang dana membeli alat pelindung diri, saudara, untuk tim medis yang sedang berjuang menyembuhkan orang-orang yang terkena dampak ini. Ada orang juga yang ngumpulin dana untuk dibagi-bagi, saudara, kepada orang-orang yang gajinya harian, saudara. Yang mungkin hari-hari ini dia nggak dapat gaji karena dia nggak bisa bekerja, saudara. Karena gajinya harian. Saudara, whatever it is. Di momen-momen ini, mari kita sikapi dengan 4 hal ini. 4 sikap hidup yang benar di akhir zaman ini. Yaitu kendalikan diri. Yang kedua, jadilah tenang. Gak usah simpulkan apapun. Perkatakan yang baik, perkataan yang penuh iman. Dan yang ketiga, saudara, supaya engkau dapat berdoa. Masukkan diri, ambil kesempatan untuk berdoa bersama dengan keluarga. Dan saya percaya di saat itu, momen-momen ini akan membuat kita makin bersih, makin sadar. Ada hal-hal dalam hidup kita yang perlu diperbaiki untuk semakin bisa dipakai Tuhan secara maksimal di akhir zaman ini. Dan yang keempat adalah kasihilah sungguh-sungguh sesamamu. Bukan hanya dengan perkataan, dengan tindakan juga. Saudara, saya rasa saya selesai. Tetapi kiranya firman Tuhan ini mempersiapkan kita di masa-masa sulit ini. Saya sangat percaya. Waktu di Tuhan katakan bahwa gereja yang didirikannya, alam maut tidak akan bertahan, shall not prevail dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggrisnya. The gate of heaven shall not prevail. Apapun yang dilancarkan, yang diarahkan iblis kepada gereja Tuhan. Kita bukan hanya sekedar bertahan, tetapi gerbang alam maut tidak akan bertahan lewat gempuran. Kita bukan hanya bertahan supaya bisa melewati masa sulit ini. Tetapi ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan kualitas kekristenan kita. Menunjukkan kasih kepada sesama. Menunjukkan kasih kepada orang-orang terdekat kita, yaitu di rumah di saat kita work from home. Dan menunjukkan kualitas hidup yang telah diajarkan Tuhan lainnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, di tengah-tengah dunia yang bergejolak ini, hanya damai sejahtera dari-Mu yang dapat menenangkan ketakutan kami. Hanya perkataan firman-Mu, sama seperti di saat Engkau di perahu mengalami badai, Engkau berkata, tenanglah. Hanya perkataan firman-Mu yang bisa menenangkan badai hidup kami. Di tengah-tengah apapun yang kami alami hari ini. Biar kami menguasai diri kami, Tuhan. Kami percaya pertolongan datang dari Tuhan. Biar kami, Tuhan, biar kami menjadi tenang. Biar kami senantiasa mengambil kesempatan untuk berdoa. Bertemu dengan sumber mata air yang tidak pernah habis, yaitu hadirat-Mu, Tuhan. Dan biar kami mengambil kesempatan untuk mengasihi sesama. Dengan demikian, masa-masa sukar ini akan menjadi lebih bisa kami tanggung bersama, Tuhan. Terima kasih hamba-Mu selesai menyampaikan firman. Tapi biar firman ini memberi kekuatan, memberikan inspirasi bagi setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan
ibadah online tidak menghalangi kita dalam memberikan persembahan dan persepuluhan. Anda dapat mengirimkan persembahan dan persepuluhan ke rekening BCA atas nama GKPB Samarinda dengan nomor rekening 2540314333. Ibadah Image Teens dapat diakses melalui YouTube channel Image Teens Samarinda pukul 18 atau pukul 6 sore WITA. Ibadah anak Star Kids dapat diakses melalui aplikasi Zoom dengan menghubungi Kak Louis. Kita juga akan mengadakan kesan melalui aplikasi Zoom. Silahkan menghubungi ketua kesan masing-masing. Diper diadakan kembali tanggal 23 April 2020 pukul 19 atau pukul 7 malam WITA dengan mengakses channel YouTube MDC Samarinda. Anda juga dapat mengetahui informasi terbaru mengenai aktivitas gereja melalui aplikasi MDC Samarinda, dan Anda juga dapat mengakses Instagram dan Facebook MDC Samarinda. Karena itu, pastikan Anda mengikuti ibadah kami secara online di channel YouTube dan aplikasi MDC Samarinda, sehingga hidup Anda terus dipenuhi berkat dan memiliki hidup yang bermakna bagi orang lain. Terima kasih telah beribadah online bersama kami, dan kami sangat menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Kami berharap Anda terus bertumbuh dalam iman dan kasih kepada Tuhan. Selamat bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.